Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di hadis yang nomor 13. An Abi Hamzata Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seorang mukmin sehingga dia menyukai terhadap saudaranya apa yang dia sukai terhadap dirinya. Nah, ini. Jadi minimal itu kita untuk saudara sesama iman dan sesama Islam kita itu minimal kita tidak menyakitinya. Ya. Kita minimal tidak menyakitinya. Kemudian tidak menghasadinya atau tidak dengki kepadanya. Jadi dengki dan hasad itu, jadi pertama ya asalnya ya, asal dari dengki, bahasa Arabnya dengki itu hikdun. Dengki itu asalnya adalah marah. Jadi ketika orang itu marah terhadap saudara sesama muslim, ya, marah itu ada yang biasanya hilang langsung, ada yang marahnya terpendam. Ya. Marah yang terpendam itu namanya adalah dengki atau hikdun. Ya. Dengki yang terpendam apabila dibiarkan, tidak dilawan, tidak dihilangkan, tidak diperangi, maka dengki yang terpendam ini akan berbuah menjadi beberapa sifat tercela atau perbuatan tercela. Salah satunya hasad. Ya, hasad. Bisa juga berubah menjadi balas dendam. Bisa juga berubah menjadi memukul, membunuh, dan banyak yang tidak terhingga sifat-sifat jelek. Lah itu awalnya marah, terpendam menjadi dengki, terpendam menjadi hasad, dan seterusnya. Ya, maka dari itu kita mungkin susah ya untuk menjadi seperti sahabat. Ya, karena sahabat itu dalam Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor itu menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal untuk orang muhajirin, dan dia suka cinta ketika melakukan hal seperti itu. Ya, sampai kalau di kisahnya itu harta dibagi dua, tempat tinggal dibagi dua, bahkan ada yang menawarkan untuk menceraikan istrinya sehingga orang muhajirin itu bisa menikah. Artinya sebuah potret pengorbanan, potret kesetiaan yang mungkin sangat susah dilakukan oleh orang biasa seperti kita. Ya, tapi minimal kita tidak menyakiti saudara kita. Ya. Kita tidak hasad terhadap saudara kita. Kita tidak dengki terhadap saudara kita. Itu sudah bagus sekali. Ya, itu sudah bagus sekali untuk makomnya kita. Walaupun kita belum bisa seperti sahabat. Seperti itu. Dan salah satu sifat sahabat juga, lanjutan ayat yang tadi, wala yajiduna fi anfusihim fi sudurihim hajatan. Dan di hati mereka itu ketika membantu sama muslim itu tidak ada beban. Ya, jadi di hatinya tidak ada beban. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi
kita tidak ada beban, tidak ada rasa pelit, tidak ada rasa abot untuk membantu sesama muslim, itu adalah salah satu jalur kita untuk beruntung di akhirat nanti. Tapi itu semua dimulai dengan tidak menyakiti, tidak dengki, tidak hasad, ya, dengan hal-hal yang wajib tadi. Jadi ini hadis ke-13. Hadis ke-14, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalas. Darah seorang muslim itu haram. Kehormatan seorang muslim itu haram. Harta seorang muslim itu haram. Ketika kita masuk Islam, agama Islam, syariat Islam memberikan privilege, memberikan penjagaan, memberikan keistimewaan bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, kaya atau miskin, kulit putih atau kulit hitam, negara Afrika atau negara Arab, Eropa ataupun Amerika, tanpa pandang bulu, setiap orang yang berlabel Islam dijaga oleh syariat, nyawanya, kehormatannya, dan hartanya. Dan itu semuanya sama. Jadi tidak ada kasta. Di dalam Islam tidak ada kasta. Kasta Brahma atau kasta Sudra tidak ada. Ya. Kasta darah biru atau darah biasa tidak ada. Semuanya sama, dijaga darahnya, dijaga kehormatannya, dan dijaga hartanya. Kecuali melakukan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah pernah nikah atau orang yang sedang diikat dalam ikatan pernikahan tapi melakukan zina. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu dibunuh. Tapi bukan berarti kafir, dia tetap muslim. Muslim tetapi dibunuh, fasik, dirajam. Ya. Ats-tsayyibu az-zani, yang pernah menikah atau sedang diikat dengan ikatan pernikahan tetapi berhubungan haram zina. Lah itu darahnya dihalalkan. Ya. Tetapi ketika dia dihukum itu menjadi penghapus dosa dia. Ya. Dan karena gini, logikanya gimana? Logikanya gini, zina itu tidak hanya maksiat seperti halnya kita tidak sholat. Tidak sholat itu maksiat, tapi efek yang ditimbulkan dosa antara dia dan Allah. Tapi zina ini maksiat dan efek yang ditimbulkan selain dia, misalkan dia bisa terkena HIV atau AIDS, dia terkena rasa malu, dia juga mungkin melahirkan di luar nikah, stres. Tapi zina ini juga merupakan kerusakan sosial, kerusakan masyarakat. Karena orang yang melakukan zina, ya, jika lo bayangkan ya, jika lo misalkan sebuah kampung warganya 100, kemudian perzinaan itu terjadi di setengah penduduk kampung tersebut. Bayangkan kerusakan seperti apa yang ada di kampung itu. Karena zina itu mesti didahului dengan pacaran. Biasanya didahului dengan obat terlarang. Biasanya didahului dengan minuman keras. Jadi kerusakan zina ini adalah kerusakan moral. Biasanya orang kalau zina itu tidak ada tanggung jawab. Karena yang dipikirkan hanyalah kesenangan sesaat. Sehingga tidak mikirkan anak yang lahir, nanti terjadi pembunuhan anak. Kemudian laki-laki yang berzina ini biasanya juga tidak memikirkan tanggung jawab karena tidak diikat dengan nikah, tidak diikat dengan mahar, tidak diwajibkan bayar nafkah. Biasanya juga laki-lakinya ini juga menelantarkan si perempuan. Nanti perempuannya stres bunuh anaknya, laki-lakinya kabur, keluarganya malu.
kerusakan zina ini adalah kerusakan yang sifatnya adalah masyarakat. Jadi struktur sosial masyarakat itu dirusak dengan yang namanya perbuatan zina dan sebelum-sebelumnya itu, pembukanya seperti pacaran dan lain-lain. Jadi zina ini tidak remeh, sangat berbahaya. Artinya kalau zina dan perangkatnya sudah menjadi gaya hidup sebuah bangsa, maka kerusakannya itu kerusakan tingkat bangsa, tingkat peradaban, ya. Tidak sepele, ya, tidak sepele. Dan itu terlihat, kerusakannya terlihat. Ya, kalau jenengan buka di berita ya yang mungkin baru-baru ini, mungkin baru 1 bulan 2 bulan yang lalu, di Jepang itu terjadi yang namanya krisis, bahasanya itu krisis itu bahasanya apa biasanya? Inflasi ya. Inflasi itu kan krisis, tapi bukan inflasi uang, ya. Inflasi karena orang tidak mau nikah. Sehingga banyak rumah yang orangnya itu umurnya sudah 60 ke atas yang meninggal, rumahnya itu kosong karena nggak punya cucu, nggak punya anak. Sehingga diakuisisi oleh negara, diambil kepemilikan oleh negara. Maka Jepang itu membuat sebuah sayembara, kalau yang punya anak, maka anak itu keluar akan langsung dapat santunan sampai kuliah selesai. Ya. Seperti itu, tapi di Jepang, ya, bukan di sini, ya. Nah, itu artinya, ya, karena di Barat itu sudah pemahaman itu sudah rusak, ya. Mereka berpikir gini, anak itu adalah beban dan kebutuhan seksual itu tidak perlu nikah. Nah, sementara Islam membuat definisi yang merubah tatanan dunia. Di Islam itu nikah bukan hanya kebutuhan seksual. Nikah adalah soal menafkahi, nikah adalah soal tanggung jawab, nikah adalah soal mendidik rumah yang muslim, nikah adalah melahirkan anak yang soleh dan solihah, yang beriman dan bertakwa. Jadi di Islam itu nikah atau kebutuhan seksual itu ada definisinya. Lah di Barat nggak punya seperti itu. Yang penting seksual. Nah, dia nggak mikirkan nikah, nggak mikirkan akad, nggak mikirkan anak yang lahir, nggak mikirkan keutuhan rumah tangga. Akhirnya imbasnya ke peradaban, rusak serusak-rusaknya. Jadi alhamdulillah nikmat Islam yang kita peluk ini ya sangat selaras dengan akal yang sehat. Maka ketika perempuan itu zina, laki-laki itu zina, dia rajam. Karena rajam itu atau dibunuh karena zina itu sangat memberikan efek jerah. Dan ini ketika dilakukan maka bisa mengurangi ya zina yang terjadi di masyarakat itu bisa mengurangi sangat banyak sekali. Di zaman Nabi ada zina nggak? Ada zina yang diriwayat itu mungkin selama Nabi hidup itu terjadi perzinaan yang kemudian dirajam itu mungkin 3 atau 4 kali. Ya, saya kurang hafal pasti. Yang diriwayat hadis itu Nabi pernah melakukan rajam itu kurang lebih 3 atau 4 kali. Artinya, ya pemerintahan selama 10 tahun di Madinah dengan perzinaan yang hanya 4 kejadian itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Nah, kita sekarang di negara kita atau di dunia ini berapa kali saja, ya nggak bisa kita bayangkan itu. Mungkin setiap hari ada, ya. Maka dari itu jangan melihat, ini kejam, ya. Kalau berbicara kejam, sekarang pun juga kejam, ya. Di mana-mana namanya hukuman itu ada kekejamannya, tapi lihat kejahatan atau kerusakan yang terjadi apabila tidak dilakukan langkah ini. Seperti itu. Kemudian an-nafsu binafsi. Jikalau orang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia dibunuh juga. Bayangkan sekarang bahwa penjara itu tidak bisa menghentikan yang namanya pembunuhan. Bahkan sebagian pembunuh itu justru malah ingin dipenjara. Karena ketika di penjara, pertama dia aman dari dibunuh lagi.
Kedua, dia akan dapat makan tanpa harus kerja. Ketiga, di penjara dia enak, tidur, ya paling kerja bakti dan sebagainya. Dia tidak dilihat oleh tetangganya, tidak malu. Ketika keluar penjara, ya himmah untuk membunuh sudah balik lagi tuh. Ya, semangat untuk membunuh sudah terupdate lagi. Ya. Jadi penjara itu tidak menanggulangi pembunuhan. Bahkan orang Arab di jahiliyahnya sebelum Islam datang itu sudah mempunyai sebuah peribahasa. Al-qatlu anfa lil qatli. Tidak ada yang buat kapok membunuh kecuali dibunuh juga. Ya. Tapi di dalam Al-Qur'an walakum fil qisasi hayat. Dengan kisos itu ada kehidupan. Ya. Ya, bayangkan membegal itu pembunuhan. Di Jogja, Klaten ada namanya kelitih. Itu pembunuhan. Ya, di Madura ada yang namanya carok. Itu pembunuhan. Nah, itu semua sampai sekarang masih ada dengan adanya penjara. Ya. Bukan berarti nanti dengan kisos itu akan hilang total, tapi akan mengurangi dengan jumlah presentasi yang sangat banyak sekali. Ya, apabila ada kisos seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agama Islam. Karena murtad ini adalah bid'ah ideologi, maksiat ideologi, kufur pemikiran. Ini sangat berbahaya. Karena murtad ini arahnya adalah mengingkari adanya Tuhan. Ya, mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingkar kepada Nabi, ingkar kepada Quran, ingkar kepada syariat, ingkar kepada aturan, ateisme, agnotisme, liberalisme, pluralisme, pengen menuhankan kebebasan, menuhankan akalnya, menolak kemapanan, ya, menolak yang lumrah-lumrah, pengennya yang aneh-aneh, ya, seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau di agama Majusi itu saudara boleh nikah, ayah boleh nikah sama anak, ya, itu di agama Majusi itu penyembah api, penyembah berhala. Jadi mengingkari kemapanan itu. Kalau kita mengingkari murtad itu perlawanan kepada Tuhan, ya. Jadi kerusakannya lebih parah lagi murtad itu. Orang zina parah, tapi dia masih Islam. Ya. Orang membunuh parah, tapi dia masih Islam. Tapi murtad ini dia melawan apa itu syariat hukum itu. Jadi pikirannya itu pengennya itu menuhankan akalnya saja. Ya, seperti itu. Naudzubillah. Maka 3 maksiat ini boleh darah menjadi halal. Nah, walaupun yang melakukan eksekusi harus pemerintah, tidak boleh perseorangan. Ya, karena kalau yang melakukan eksekusi perseorangan, yang ada adalah kerusakan yang lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi yang melakukan eksekusi adalah pemerintah. Hadis yang nomor 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini seperti Rasulullah memulai hadisnya itu dengan motivasi. Kalau kalian memang iman dengan hari akhir dan iman dengan Allah betulan, tidak hanya pengakuan saja, tidak hanya ucapan saja, tapi betulan, maka buktikan dengan ini, dengan hal-hal yang akan Rasulullah sebutkan. Tapi kalau hal-hal yang akan Rasulullah sebutkan ini kok kalian tidak lakukan, berarti iman kita terhadap Allah dan hari kiamat hanya pengakuan saja, bukan betulan. Apa itu? Yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut. Kemarin sudah kita sebutkan. Lakukanlah, katakanlah yang baik atau diam. Ya, katakanlah yang baik atau diam.
man yadman li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi dhamintu lahul jannah. Barang siapa bisa menjaga mulut dan kemaluannya, maka saya jamin baginya surga. Ini kata Rasulullah. Maka kalau kita betulan iman terhadap Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Nah ini yang pertama. Berbuat yang baik atau diam. Berpikir yang baik atau diam. Beraksi yang baik atau diam. Kemudian yang kedua, fal yukrim jarohu, muliakanlah tetangga kalian. Ya, bahkan Jibril itu selalu memberikan wahyu kepada Nabi agar Nabi memperhatikan tetangganya, sampai-sampai Nabi itu mengira jangan-jangan tetangga itu juga mewarisi saya kalau saya meninggal. Saking seringnya Jibril itu menekankan tentang memuliakan tetangga. Seringnya Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi agar Nabi memperhatikan tetangganya, sampai-sampai Nabi itu di hatinya itu, jangan-jangan nanti akan turun syariat yang mewarisi itu nggak hanya anak, tapi tetangga juga mewarisi. Saking ditekankannya gitu. Tapi pada akhirnya tetangga pun tidak mewarisi, tapi menunjukkan penekanan memuliakan tetangga. Ya. Jadi tetangga itu juga menunjukkan keimanan kita, memuliakan tetangga. Nah, apa definisi tetangga? Nah, ini disebutkan ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Qawmi Uturian. Tetangga itu adalah 40 rumah di sekeliling kita dari semua sisi. Ya, misal gini, gampangannya gini. Ini misalkan rumah. Ya. Rumah saya itu ada rumah di depan, ada rumah di belakang, ada rumah di kanan, ada rumah di kiri. 40 rumah dari semua sisi. Nah, itu masih dalam hitungan tetangga. Bisa difahami ya? Nah, jadi itu definisi itu sebenarnya untuk memudahkan. Sifatnya adalah ijtihadi. Intinya kita memuliakan tetangga dengan semampu kita. Ya, dengan semampu kita. Maka dalam syariat Islam itu ada hadis yang bunyi gini. Idza tabakhtum maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Jika kalian memasak masakan yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya dan jangan lupakan tetanggamu. Ada hadisnya itu di Bulughul Maram. Luar biasa agama kita ini. Memperhatikan sampai bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Idza tabakhtum maraqah. Kalau kamu memasak masakan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya dan ta'ahad jironaka, perhatikanlah tetanggamu. Ini penting sekali. Jadi memuliakan tetangga. Jadi kalau di desa itu ada istilah tembok mangkok itu lebih kokoh daripada tembok itu. Maksudnya memberi makanan itu ya, memberikan kunjungan walaupun seadanya itu lebih bermanfaat daripada membuat tembok yang tinggi ya, yang tidak justru malah membatasi interaksi kita dengan tetangga kita. Jadi itu penting sekali untuk kita perhatikan, dan itu adalah bagian dari syariat Islam. Kemudian yang ketiga, barang siapa betulan iman terhadap Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ini memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu itu gak usah dibuat-buat, itu menyelisih syariat. Dibuat-buat itu namanya takalluf. Takalluf itu saya mampunya masakin telur sama nyuguhin teh. Tapi betul-betul dipaksakan. Wah, saya harus mendapatkan teh susu, terus teh Thailand, matcha, terus
ayam ingkung. Nah, justru takaluf ini adalah indikasi yang membuat kita nanti pelit. Karena dengan kita dibuat-buat, kita akan berpikiran, akan berpersepsi menerima tamu itu susah. Akhirnya kita selalu benci untuk menerima tamu. Karena menerima tamu itu harus ingkung dan harus tai, seperti itu. Harus ada esnya. Sehingga kedepannya ketika ada tamu dia akan menghindar. Makanya takaluf itu dilarang oleh syariat karena takaluf itu adalah tangga awal untuk pelit. Ya, maka syariat Islam mengatakan terima tamu dengan ramah, dengan sopan yang engkau mampu. Kalau yang engkau mampu makanan enak karena memang makananmu setiap hari enak, lah itu yang engkau mampu. Bukan kalau yang setiap hari enak terus ada tamu nggak dikasih apa-apa cuma nasi sama garam, ya tidak. Maksudnya semampu sebagaimana kebiasaan harian kita dalam hal suguhan. Tapi dalam hal kebersihan, nah setiap kita mampu bersih. Ruang tamu yang rapi, kamar tidur yang rapi. Maksudnya kalau kamar tidurnya biasanya kita adalah kasur, selimut, ya udah kasur selimut yang rapi kita berikan, nggak usah disewakan spring bed, ya, nggak usah, yang ada tapi rapi dan bersih, ya dikasih semprotan biar wangi. Ruang tamu seperti itu, minuman yang kita minum biasanya kita suguhkan dengan sopan, lah itu maksudnya. Lah, memuliakan tamu. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu. Jadi memuliakan tamu itu adalah ciri keimanan. Seperti itu. Jadi ini penting sekali. Bahkan Rasulullah itu bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya kami itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jalurnya adalah akidah, iman. Kemudian iman itu tidak cukup hanya keyakinan, harus diberikan syariat, maka ada Islam. Lah, iman yang benar, Islam yang benar akan menghasilkan ihsan. Nah, ihsan ini, rasa yang ada di hati ini akan berbuah dengan akhlakul karimah. Maka kalau Syekh Said Hawa itu dalam kitab Tazkiyatun Nafas beliau yang berjudul Mustakhlas, setelah membahas tentang akhlak tercela, penyakit hati, sabar, tawakal, setelah membahas tentang iman dan Islam, beliau tutup dengan ihsan. Beliau tutup dengan bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan ayah ibu, berinteraksi dengan orang lain. Jadi seakan-akan isyarat bahwasanya hasil dari iman dan Islam itu adalah akhlak yang baik. Seperti itu. Ya. Jadi bukan akhlak yang semata-mata hanya akhlak, tapi akhlak yang mana dasarnya adalah keimanan kepada Allah dan penerapan syariat Islam, seperti itu. Jadi ini hadis yang nomor ke-15. Hadis yang nomor 16 diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, nasihatilah saya, tapi jangan banyak-banyak biar saya mudah ngamalkannya dan saya nggak cepat lupa. Ya. Jadi nasihatnya satu saja, ya kan? Karena kita manusia ini kan tabiatnya ketika diberikan satu hal itu kan mudah dihafal, lebih mudah diingat, mengamalkannya nggak ribet, ya, nggak suka ribet. Kita ini kan nggak suka ribet, nggak suka ruwet, suka yang jelas-jelas. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah meminta wasiat yang nggak ribet. Ya Rasulullah pun akhirnya jawab dengan yang nggak ribet juga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah, saya pengen nasihat satu saja. Ya sudah, sama Rasulullah dikasih satu nasihat. Apa nasihatnya? La takdob, jangan marah. Lah, orangnya ketika dikasih nasihat itu malah
bingung. Loh, masa cuma itu? Nah, ya kan dia mintanya cuma itu kan, mintanya cuma yang simpel. Tapi dia akhirnya nggak puas, minta lagi. Apalagi Rasulullah? Rasulullah jawab, la takdzub, jangan marah. Masih nggak percaya? Apalagi la takdzub, jangan marah. Udah, jangan marah. Jadi nasihatnya adalah jangan marah. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia ketika lahir di muka bumi ini memiliki 3 kemiripan. Yang pertama kemiripan dengan hewan karena mempunyai syahwat. Yang kedua kemiripan dengan hewan buas karena memiliki marah. Yang ketiga kemiripan dengan malaikat karena memiliki akal. Saya akan membahas kemiripan yang kedua, kemiripan dengan hewan buas. Manusia itu mirip dengan hewan buas karena ada sifat marah. Sifat marah ini bisa menjadi musibah dan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi bencana. Tanpa marah nggak ada jihad, tanpa marah nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa marah nggak akan ada cemburu apabila orang tua kita, saudara kita, istri kita dihinakan, kita nggak melawan. Itu semua ada karena ada sifat marah. Jadi sifat marah ini bisa jadi nikmat, bisa jadi faedah, bisa jadi anugerah. Tapi kalau marah ini berlebihan, yang lahir adalah penindasan, kezaliman, premanisme, diktatorisme, perbudakan, ya, oligarki, kesemena-menaan. Itu semua juga karena marah. Ya. Maka marah ini harus direm. Disinilah pentingnya hadis Rasul ketika Rasul mengatakan la takdzub. Apa maksudnya? Marah itu adalah sebuah ekspresi hati yang mana jika terjadi nggak bisa ditahan. Sementara hukum syariat itu, ya, hukum syariat itu tidak bisa dijatuhkan terhadap ekspresi hati seperti suka, cinta, marah. Itu kan sebuah ekspresi hati yang kadang-kadang muncul begitu saja. Kita nggak pengen tapi muncul. Lah, syariat itu tidak mendosakan hal-hal yang tiba-tiba muncul. Maka ini, misalkan seorang laki-laki atau seorang perempuan timbul rasa cinta terhadap lawan jenisnya, tiba-tiba, itu nggak dosa, karena itu nggak bisa ditahan. Ya. Tapi apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah jangan melakukan perbuatan yang membuat kamu marah. Dan jika kamu marah, jangan ekspresikan dengan perbuatan atau perkataan yang haram. Karena perbuatan inilah yang bisa diukur. Maka perintah untuk jangan marah bukan perintah untuk biar nggak marah sama sekali. Karena marah itu nggak bisa dihilangkan, terkadang-kadang langsung datang. Misal kita tiba-tiba keluar masjid bersikutan nggak sengaja. Tapi karena tangan kita ini lagi agak kesereo, agak sakit, tiba-tiba kita hadir itu di hati kita, marah dengan orang itu. Padahal kita nggak ingin marah, tapi nggak bisa. Masa kayak gitu dosa? Lah, yang dosa apabila kemarahan itu kita ekspresikan dengan mata, dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut, atau marah itu kita pendam sehingga menjadi dengki. Itu yang dosa. Tapi kalau marah ekspresif, hilang, nggak dosa. Yang dosa adalah ekspresi mata, ekspresi mulut, ekspresi tangan, ekspresi kaki, hati yang terpendam sehingga menjadi dendam, itu dosa. Maka perintah untuk tidak marah maksudnya adalah perintah untuk menghindari perkataan dan perbuatan yang menimbulkan marah atau mengekspresikan marah dengan perkataan dan perbuatan setelah terjadi marah. Itu yang dosa. Tapi marah yang ekspresif yang seketika itu tidak dosa. Begitupun sama.
Misalkan rasa cinta. Ya, mencintai yang tidak boleh dicintai, kan tidak boleh. Maksudnya apa? Melakukan perbuatan atau perkataan yang membuat kita timbul rasa cinta yang tidak dibolehkan. Tapi jika rasa cinta itu kok hadir seketika tanpa kita inginkan, kita tidak boleh melakukan perbuatan atau perkataan yang menjadi ekspresi dari rasa cinta tadi. Tapi rasa yang ada tiba-tiba itu tidak dosa. Nah, itu. Jadi ini kalau ada larangan dalam agama yang berkaitan dengan sebuah ekspresi rasa, sementara ekspresi rasa itu adalah hal yang tiba-tiba, maksudnya adalah jangan lakukan perbuatan perkataan yang menyebabkan itu. Kalau itu sudah terjadi, maka jangan lakukan perbuatan atau ucapan yang merupakan ekspresi dari perbuatan itu. Itu maksudnya. Maka dalam hadis ini Rasulullah melarang kita untuk melakukan sesuatu yang membuat marah, dan jika marah kita dilarang untuk mengekspresikannya. Apa obat marah? Rasulullah memberikan solusi. Ya, pertama, jikalau marah itu terjadi, maka wudhu. Ini obat marah juga, wudhu. Kemudian itu salah satu obat berupa perbuatan, berupa perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoa dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perkataan. Ini ada hadisnya semua. Kemudian yang ketiga adalah merubah posisi. Ini juga mujarab ini. Merubah posisi. Apabila kamu marah di sini, pindah tempat. Marah berdiri, duduk. Marah duduk sambil rebahan. Marah di tempat ini, pindah ke kamar sebelah. Ya, jadi berpindah tempat itu mempengaruhi psikologi orang yang sedang marah. Jadi ini penting sekali. Karena logikanya kalau kita marah dan kita berhadapan dengan orang yang lawan kita tadi, itu kemarahan akan terpupuk itu. Tapi ketika kita berpindah dari orang tersebut, itu akan mulai berkurang. Ya, seperti itu. Jadi ini beberapa tips menghilangkan marah yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul. Hadis nomor 17. Dari sahabat Abu Ya'la Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Ya. Allah mencariatkan, memerintahkan kita semuanya agar melakukan ihsan. Ini ihsan ini bukan ihsan yang di bab akidah yang di hadis nomor 2 ya. Ihsan di sini maksudnya adalah maksimal dalam setiap pekerjaan. Contoh, kalau kita sholat sekhusyuk mungkin, namanya ihsan. Kalau kita ngerjakan PR sefokus mungkin, namanya ihsan. Kalau kita nyuci baju sampai selesai, sampai jemur, namanya ihsan. Kalau kita ngerapikan kamar, spray, bantal, nyapu sampai pel, namanya ihsan. Kalau kita menulis atau mengarang sebuah cerita itu sampai tamat, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu adalah sebuah sifat atau sebuah attitude, sebuah akhlak yang menunjukkan seseorang itu sempurna atau maksimal dalam melakukan sebuah kegiatan. Itu namanya ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, "Innallaha ahabba abdan idza amila amalan an yutkinahu." Allah itu mencintai hambanya apabila melakukan perbuatan itu memaksimalkannya. Maksimal dalam kegiatan itu namanya ihsan. Ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengatakan
Sesungguhnya Allah memerintahkan kita agar ihsan dalam segala hal, dan dimisalkan dengan dua hal, yang mana dua hal ini emang ada ihsan dalam itu, emang ada. Dengan apa? Menyembelih. Menyembelih itu kan artinya menghilangkan nyawa sebuah hewan, seekor hewan. Masa menyembelih ada ihsannya? Kemudian membunuh. Masa membunuh ada ihsannya? Maksudnya membunuh orang yang layak dibunuh. Seperti jagal yang mengeksekusi orang yang membunuh orang. Jagal. Kayak di Aceh itu loh. Ya. Atau di Saudi. Jagal merajam perempuan atau laki-laki yang berzina. Itu kan membunuh. Emang dalam membunuh ada ihsan? Ada. Jadi ketika membunuh, kalau memakai peluru yang langsung mati sekali tembak. Kalau pakai pedang yang tajam, yang sekali tebas itu kepalanya patah. Lah, itu ihsan. Kalau menyembelih pakai pisau yang tajam, sehingga sekali sembelihan langsung terpotong kepala kambingnya. Ketika nyembelih, jangan lihatkan pisau di depan kambing atau sapi. Itu juga ihsan. Ya. Jadi Rasulullah memberikan percontohan dengan sesuatu yang emang ada ihsan di situ. Lah, kalau menyembelih dan menerapkan kisos pun seorang jagal harus berbuat ihsan, apalagi di perkara-perkara yang bukan seperti itu. Belajar, mengajar, mendidik anak, mendidik santri, kemudian berumah tangga, kemudian bermasyarakat, kemudian bersosial di dalam lingkup pekerjaan, ya, aktivitas kita di ruang kerja kita. Itu lebih harus ihsan lagi, harus maksimal lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Islam anti dengan kemalasan. Ya. Islam dinun amal. Islam ini pro dengan yang namanya kerja, dengan yang namanya sungguh-sungguh, rajin, ya. Bukan hanya agama ibadah di masjid. Karena ihsan ini adalah ekspresi aktif. Ihsan ini adalah simbol aktif, sregep, ya, bukan simbol pasif malas. Ya, seperti itu. Jadi ini hadis ini sangat bagus sekali, meluruskan pikiran kita. Kalau ada yang masih berpikiran Islam itu yang penting ibadah di masjid, zikir di masjid, puasa, sholat, tahajud, tapi tidak rajin belajar, tidak rajin mengajar, tidak rajin bekerja, tidak rajin membaca, tidak rajin beraktivitas, tidak rajin bertani, tidak rajin berdagang, tidak rajin ke kantor. Nah, tidak. Islam juga innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menyuruh kita ihsan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan ihsan itu artinya maksimal dalam segala hal. Ihsan itu artinya maksimal dalam segala hal. Jadi ini hadis tentang ihsan. Baik. Adapun penyembelihan dan iqamatul qisos dalam contoh hadis ini sebagai percontohan saja. Hal yang ngeri itu di hadapan manusia itu ada ihsannya, apalagi di hal-hal yang tidak seperti itu. Kemudian hadis nomor 18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Amalan yang paling bagus untuk takarub kepada Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Ya. Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan takwa itu adalah al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Il semua. Artinya apa? Takwa itu adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, menjalankan syariat. Wal qanaatu bil qalil, ridha, syukur dengan yang sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, menyiapkan untuk kematian. Itu takwa. Saya ulangi lagi. Kalau yang ada bahasa yang santri yang mungkin belajar bahasa Arab bisa ditatat Arabnya dan dihafal. At-taqwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Terakhir saya ulangi dengan artinya, takwa adalah al-khaufu minal jalil, takut Allah. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan syariat. Wal qanaatu bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, siap-siap untuk kematian atau kiamat. Itu adalah takwa. Jadi ini definisi takwa dari Al-Imam Ali ibn Abi Thalib, menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Rasyid keempat. Dan ini definisi yang bisa dikatakan sangat mencakup, definisi yang sangat mencakup sekali, takwa. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu hadis yang sisi pertama. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini luar biasa. Rasulullah itu tahu tabiat manusia. Tidak ada dari kita yang gak punya dosa. Tidak ada dari kita yang gak pernah maksiat. Tidak ada dari kita yang hatinya gak pernah kena penyakit hati. Tidak ada dari kita yang sempurna maksum. Tapi kita juga dilarang untuk putus asa. Kita juga dilarang untuk pesimis dengan rahmat Allah. Karena putus asa dan pesimis hanya akan membuat kita tidak bekerja, membuat kita tidak beramal, membuat kita tidak ngapa-ngapa. Dan itu lebih bahaya lagi. Maka Rasulullah mengatakan hadis ini sebagai motivasi untuk kita. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kamu terjerumus dalam sebuah perbuatan jelek, lakukan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus yang jelek tadi. Maka ketika kita terjerumus dalam maksiat, solusinya bukan merenungi kemudian putus asa, tapi merenungi untuk berbuat ketaatan setelah ini apa? Taubat, sholat, zikir, bekerja dengan niat ibadah, belajar dengan niat ibadah, thalabul ilmi dengan ibadah, iktikaf, puasa sunnah. Jadi setiap kita terjerumus dalam sebuah dosa, jangan putus asa. Langsung cari amalan yang lebih besar. Tentunya yang paling pertama adalah taubat, kemudian amalan selanjutnya. Jadi itu motivasi dari Rasulullah. Atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang terakhir, wa khaliqin nas bihulukin hasan. Ini maknanya kurang lebih sama dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita di momen Ramadan akhir ini
untuk selalu mendoakan orang-orang terdekat kita, wabil khusus orang tua kita, keluarga kita, para guru kita, dan semua orang yang memiliki jasa di dalam hidup kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.